host-host terkece di TikTok, yaitu Abang Menaik dan juga inovatif. Nah, yang mana nih spesial banget di malam minggu ya? Malam minggu. Malam minggu ya? Iya, malam minggu. Malam minggu Kita biasanya kedatangan bintang tamu yang spesial banget Iya. nih. Bakalan kita kepoin apa aja sih yang mereka lakukan, apa aja sih kok bisa kami undang di acara TikTok seperti ini. Dan biasanya kan malam minggu jalan-jalan, Iya. tapi kita memberikan informasi yang sangat penting masih, yang sangat wow banget nih untuk pemirsa penonton yang ada di rumah maupun di mana saja. Oke, untuk tema hari ini apa, Chloe? Kita spill dulu nih. Temanya kita membahas tentang gimana kakak-kakak ini bisa menjuarai lomba Mars BNN. Ya, salah sebuah lomba nyanyi yaitu Mas BNN. Iya. Ngomong-ngomong nih, pasti kan penasaran banget nih ya. Kok ada dua cewek di sini? Iya, siapa nih ya? Bajunya kok sama? Udah cantik-cantik banget gitu. Alhamdulillah. Beda sendiri kan aku. Cewek yang lainnya cewek, aku beda sendiri, cowok sendiri. Paling ganteng ya. Oke, tadi kan kita udah spill tema untuk malam hari ini, yaitu kita bakal mengulik jual satu lomba nyanyi Mas BNN. Itu tingkat apa tuh? Tingkat provinsi, Kalimantan Tengah. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu ya. Ya, perkenalan dulu dong. BNN ini siapa sih? Kalau nggak kenal maka tak Saya. Oke, dari mana dulu nih? Dari sebelah kanan atau sebelah Dari kiri? Kak Rizka aja. Oke. Izin ya Kak Dewi. Iya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Anjani Sapitri. Bisa dipanggil Rizka. Saya di UKM Paduan Suara Gita Kalawamatan Andau Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, menjabat sebagai Ketua Umum. Kemudian di sebelah saya ada Kak Dewi. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sapitri, panggilan saya Dewi. Jabatan saya di Paduan Suara itu adalah Sekretaris Paduan Suara. Usia saya 22 tahun. Terima kasih. Satu jomblo apa single? Waduh. Apa udah punya? Jomblo. Biasanya kalau udah punya ayam malam minggu jalan-jalan ya. Jadi Nggak kalau punya ayam. Jadi kalau kesini berarti nggak punya ya? Gak punya. Nah, tadi kan kita udah mengenal nih kakak-kakak atau mbak-mbak yang di sini atau tamu kita. Ya, Kak Rizka dan Kak Dewi. Yang mana mereka berdua tuh dari Paduan Suara di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Palangkaraya. Nah itu. Nah di sini ada nggak sih dari Chloe pertanyaan yang bikin kepo dari Paduan Banyak, Suara? Kak. Tentang Jadi apa? pertama nih, bagaimana perasaan kalian setelah berhasil menjuarai lomba tersebut? Pasti ada kesan tersendiri kan untuk Sedikit spill, kami itu menyelesaikan lombanya kan online ya, jadi cuma kirim video seperti itu, terus nanti dinilai oleh juri, dan kami menyelesaikan project video itu selama 5 hari aja. wah, Langsung take. Rekaman, latihan, pembuatan video klipnya itu 5 hari aja. cepet banget ya Kak. Iya. Jadi pas kami dapat juara 1, itu senang yang luar biasa semuanya. Dari pembina, pelatih, sampai anggota-anggota paduan suaranya. Itu berkesan Berkesan banget Iya, ya, Kak. karena 5 hari bisa ngalahin yang, mohon maaf teman-teman yang udah Persiapan dari jauh-jauh hari. ada yang 1 bulan yang sudah kirim video, ada yang 2 minggu, sedangkan kami ditutupnya itu tanggal 26 Februari, kami uploadnya juga di tanggal itu. Wow, Jadi berkesan sekali. persiapan yang sangat cepat dan mantap ya Kak. Alhamdulillah. Nah berarti kok 5 hari berarti mepet banget dong? Mepet banget. Karena itu kan kita sudah tahu itu pembukaannya dari tanggal berapa ya Kak Dewi? 26 Januari ya. Jadi mereka BNN itu bikin pamflet itu dari tanggal 26 Januari, pembukaannya sampai 26 Februari. Jadi itu pendaftaran sekaligus kirim video. Udah baca, udah lihat, tapi karena bukan anggota kita nggak ada, karena banyak yang pulang kampung. Oh, Ceritanya. Karena banyak kan pulang. karena kan itu masih semester 7 ya kalau nggak salah. Jadi banyak yang pulang, pembelajaran juga masih daring kan, masih online. Jadi bimbang mau ikut apa enggak nih. Ternyata mereka BNN masukin surat ke rektor. Nah
Nah, jadi suratnya langsung terus ke rektor nunjuk UKM paduan suara kita kalau Matan Andau untuk ikut. Akhirnya pembina polling mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap, harus mau. Wah, hebat banget ya. Iya, amin. Ada pertanyaan apa lagi nih Kak? Aku penasaran sama paduan suara apa tadi? Gita Kalawa Matan Andau. Gita Karawang Matan Andau. Asal usulnya nama Gita atau Karawang? Gita Kalawa Matan Andau. Gita Kalawa Matan Andau. Apa tuh artinya Kak? Jadi Kak Dewi mau jawab? Garis aja. Oke, jadi Gita Kalawa Matan Andau itu adalah suara yang bersinar seperti matahari. Wah. Diresmikan di tahun 2016. Itu ada musyawarah mahasiswa di tahun 2016. Masih dengan pembinanya itu Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini. Seperti itu. Semoga kapan ibunya nonton ya? Iya. Ibu. Oh, Ibu. Berarti asal usulnya dari situ ya. Dari apa acara musma, terusan apa? Paduan suara Gita Kalawa Matan Andau. Kira-kira bagus juga ya. Nama apa ya? Nama artinya gitu. Gita Kalawa Kalawa Matan Andau. Dayak ya? Sepertinya ya. Maaf karena saya tidak ikut musma di saat itu. Oke, Belum kuliah, Mas. Maaf ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lebih mendalam lagi, aku penasaran juga sama pernah nggak sih dijelasin sama pembinanya asal usul cetusnya paduan suara di Universitas Muhammadiyah Parangkai itu? Ya, karena itu dulu awalnya itu paduan suara ini hanya untuk anak-anak FK. Spesifiknya anak-anak PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Kebetulan kami berdua juga dari prodi PGSD di UMPR, ya. Jadi itu pertama zaman dulu itu di tahunnya 2015, 16 atau 14 ya, aku lupa. Cuma itu khusus untuk mahasiswa aktif dulu. Nah, spesifiknya di PGSD. Kemudian akhirnya berkembang karena kan mengingat di UMP itu kan nggak semua banyak jurusan ya, banyak prodi, banyak fakultas. Sayang kalau ada yang lain dari prodi lain, dari fakultas lain yang punya bakat bernyanyi tapi tidak dikembangkan. Akhirnya dibukalah UKM, unit kegiatan mahasiswa, menjadi lebih besar untuk bisa mencapai banyak mahasiswa ya. Iya, betul. Kakak ada niat ikut? Kayak Nanti ya. Oh, nanti ya. Nah, tadi kan kita udah nanya terus dosen, tapi yang jawab Kakak Rizka. Dulu nih. Ayo, Kak Dewi. Kak Dewinya kok dia baik kan gitu ya. Yang tanya nanti jawabnya Kak Dewi. Oke. Silakan. Apa nih motivasi kakak-kakak mengikuti lomba ini? Yang pertama, motivasi kami itu kan karena baru pertama kali ikut ajang lomba seperti ini yang di luar. Jadi kami itu motivasinya mencari pengalaman. Oh iya. Terus dan berdoa supaya juara juga. Oh iya, bener banget. Udah itu aja. Oke. Itu pialanya disimpan di sana ya? Iya. Bisa gitu kan ya? Iya, bakal. Iya, sama berarti. Itu. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ya gitu. Iya. SD, SMP. Pada saat pelaksanaan lomba tuh berapa peserta sih yang ikut? 25 orang. Wow, banyak ya. Itu sekapal. Pokoknya dari yang di kota, yang di kabupaten, sampai yang mohon maaf yang kayak di Kecamatan? Ya, kecamatan gitu ada. Wow. Banyak juga saingannya. Ya, banyak itu tingkatnya dari SD sampai perguruan tinggi. Walah. Jadi nggak cuma universitas. Bukan cuma iya, perguruan tinggi. ada SMP, Iya. SMA. Berarti itu lombanya memang benar-benar umum ya? Iya, betul. Dari SD sampai perguruan tinggi gitu ya. Nah, tadi kan tadi dari Kak Rizka dan juga Kak Dewi kan udah menjelaskan latihan tuh cuma 5 hari doang. Iya. Secepat itu kok bisa? Kok bisa ya? Iya, karena gimana ya Kak Dewi? Mungkin karena pelatih, salah satu pelatih. Karena kita tuh gini,
Kak Dewi apa Kak Rizka? Karena Pak ketuanya. Oke. Jadi saya dihubungin itu di tanggal 19 Februari kalau tidak salah sama pembina itu Pak Dedi Setiawan MPD. Halo Bapak. Jadi Bapak. iya, jadi beliau menghubungi saya bahwa ada surat tebusan dari rektor bahwa UKM Paduan Suara ini harus mewakili Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengikuti lomba Mas BNN. Oke, siap tidak siap, mau tidak mau, harus siap, harus mau. Jadi di tanggal 20 saya kumpulkan anggota-anggota yang ada di Palangkaraya. Terus kita mulai seperti apa? Seleksi dulu suara, yang mana sopran, yang mana alto, bass, tenor, seperti itu. Dibagi-bagi dulu ya, Kak? Setelah itu, setelah sudah oke, di tanggal 20 itu di tanggal 20 kita seleksi. Di tanggal 21, 22, 23 ya Kak Dewi, dan tanggal 24 itu kita latihan latihan sama pelatih itu dari sore sampai malam. Wow, emang ya, practice makes perfect ya, ya, Kak? dan pelatihnya untuk Bang Jose dan Bang Marios. Halo, terima kasih Bang sudah membantu kami. Jadi setelah itu selesai di tanggal 25 kita rekaman. Wow. Ya, kita rekaman itu dari siang ya Kak Dewi sampai sore, malamnya langsung buat video klip. Wah, Seperti itu. Jadi benar-benar benar-benar cepat. cepet. Iya. Terus besoknya di tanggal 26 kita urus segala persyaratan untuk daftar, terus upload videonya. Begitu. Sangat padat. Jadi sebetulnya di Golai bisa habis SMA kan bisa kuliah di Oh, bisa. Bisa. ikut nih. Iya, betul. Aku termasuk alto, sopran, apa nih? Bass mungkin ya. Itu perkenalannya, aduh, oke banget ya Kak Dewi sampai demam. Hampir sebagian anak-anak padus itu demam. Batuk. Gara-gara kan di bulan Februari itu kan pancaroba ya. Iya. Kan banyak yang demam, batuk. Apalagi ini masa pandemi Iya, kayak gini. cuacanya juga kan Iya. hujan panas. Tapi Nggak nentu. alhamdulillah bisa sampai selesai semua. Nah, aku kan termasuk paling awam di paduan suara itu. Cuman SD itu aku pernah ikut. Wow. SD pernah ikut, cuman bertahan sampai 1 tahun. Itu pas kelas 5 naik ke kelas 6. Pas di kelas 6 itu bawa penampilan paduan suara kami pas perpisahan. Itu nggak pernah diajarin kayak bass, terus kayak apa gitu dengan semacam tenor seperti itu enggak. Jadi cuman ayo Lana, ayo nadanya naik, kalau gini ya naik, gitu ya, ayo gitu aja. Ngikutin dirijennya. Iya, aku pengen tanya, kayak bass tenor tuh cara ngatur seperti apa, terus bisa disebut sama tenor itu bass tuh seperti apa sih? Oh, klasifikasi suaranya Ya, mungkin, Kak? Kak Dewi? kok bisa buru-buru? Oke, jadi seperti yang kita ketahui suara itu kan suara manusia itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Iya. Ya kan, ada yang bisa menjangkau nada tinggi, ada yang hanya dapat menjangkau di nada yang rendah. Ini sederhananya saja ya, saya jelaskan biar teman-teman juga nggak pusing. Kalau secara mendalam nanti takutnya pusing. Iya. Kalimat sederhananya dulu, Kak. Iya, jadi sederhananya kalau untuk sopran itu adalah suara yang bisa menjangkau nada tinggi. Oh, yang Tapi paling nada tinggi cewek. ya, Kak? Iya, itu Contohnya, nah kita Iya, langsung Kak. kasih Oke, iya, contoh, Kak. Iya dong. misalnya seperti yang dan sopran itu terbagi menjadi dua. Wah, Sopran satu, ada Sopran satu dibagi dan lagi. sopran dua. Aku kemarin sopran satu ya Kak Dewi. Iya. Kalau yang sopran tinggi itu. iya, kalau sopran dua itu kan aku coba ambil dari Mas BNN ya. Oke, Iya. siap. Bukan apa aku agak lupa. Bersama BNN. Oke, kalau sopran dua cuma bersama BNN. Bagus Ya banget. lebih panjang ya. Ya, itu sopran satu gitu aja. Sopran dua gitu aja. Kalau sopran satu bersama BNN. Oh, naik ya tinggi. Itu. Nah, jadi sopran itu kumpulan suara cewek yang menjangkau nada tinggi. Kalau alto, kumpulan suara cewek yang menjangkau nada rendah. Mungkin Kak Dewi, Kayaknya aku alto nih. Kak Dewi adalah spesialis alto. Wah, ayo, Kak. Gimana tuh, Kak? Pakai lagu BNN aja. Oke. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua.
mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Dan sudah beda sama sopran. Iya, Asik. benar-benar. Kalau Sopran itu kan narkoba adalah musuh negara. Lebih tinggi ya, Kak? Lebih naik gitu. Musuh kita semua. Wah. Gitu. nah, untuk belajar supaya nada kayak gitu gimana sih? Kan langsung bisa kan nih. Kan nggak bisa juga kan langsung sehari 2 hari atau 1 minggu 2 minggu ya kan ya? Iya. Itu berapa lama sih ngelatih? Berapa lama sih berlatihnya, Kak? Jadi kepo nih. Iya, jadi apa Ya tadi saya kembali lagi ya, tadi ada Oke. masih tertinggal itu bass sama Tenor. tenor. Iya, tenor. Nah, kalau bass itu adalah kumpulan suara laki-laki yang menjangkau nada rendah. Kalau tenor kumpulan suara laki-laki yang menjangkau nada tinggi, seperti itu. Contohnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Harusnya Kakak dong. Iya. Harusnya Kakak. Beda susah. Gimana ya? Iya. Tenor sama bass aja, Kak. Berarti Kakak. Gimana ya? Gimana ya? Itu kalau kami latihan itu kita latihan seminggu sekali ya Kak Dewi. Iya, setiap hari Jumat. Iya. Dan pasti seperti yang pembina kami bilang di paduan suara ini, khususnya di paduan suara kita kalau makan andal, ada yang memang berbakat dan ada yang berminat. Oh, Oke. oke. Jadi begini teman-teman. Jadi kalau yang sudah berbakat kita asah supaya bakatnya itu semakin cemerlang. Seperti itu. Oh, iya. Kalau yang berminat, maka minatnya akan kita jadikan sebagai suatu bakat. Seperti Wah. itu. Jadi dengan adanya pelatih, kita sediakan terus dengan latihan setiap minggunya biar mengasah suara teman-teman seperti itu. Pernah nggak sih ngalamin pas lagi latihan atau lagi perform nih, pas udah nada tinggi, tiba-tiba nggak bisa nada? Pernah. Nggak bisa Udah ya? nafas atau gimana Iya, nih? nafas kan biasa Oh. gitu. Langsung. Bisa gitu ya kan ya? Ada tekniknya sih, nggak sih, Ah Kak? iya, tekniknya itu gimana? Tekniknya Kalau gimana? sopran sih selama ini mungkin belum ada ya. Kebanyakan di alto ya Iya, Kak alto. Dewi. Karena kalau sudah digabung itu alto itu bisa ngikut ke sopran. Kalau orang yang baru-baru itu Nggak peka. ya nggak peka. Kan kalau alto itu harus peka ya, karena kan dia nadanya itu beda sama nada aslinya. Oh, jadi gitu ya, Kak? Iya, seperti itu. Nah, contohnya kalau tadi kan atau kan agak nada rendah cewek. Kalau misalnya langsung kecampur ke sofran itu gimana sih? Biasanya Gimana, Kak? Perasaan juga di gitu. lagu Indonesia Raya itu kan satu suara ya. Oh, Lagu iya. Indonesia Raya nggak Iya. boleh diubah. Ya. Itu biasanya alto kewalahan. Ya, karena nadanya menyesuaikan gitu. Iya, Indonesia Raya kan di rapnya hiduplah, yang itu kan tinggi banget tuh. Hiduplah. Jadi kayak Iya. ngikut aja. Bisa tuh. Yang Indonesia Kok bisa ya? merdeka, merdeka. Jadi ngos-ngosan. Mereka ngos-ngosan kalau yang alto. Oh, berarti nggak ada kayak sofran gitu ya? Enggak, Kalau Indonesia Raya satu suara. Kalau Satu suara. Mas Muhammadiyah Ya, Ada. Sang Surya ada. Ya, itu biasa kalau Sang Surya kan ini lagu rapnya. Nah, itu udah mulai cepet, ya, agak tinggi juga dia. Cepat. Iya. Makin tinggi, makin tinggi. Iya. Biasanya alto tuh menyesuaikan ya, Kak? Tapi dari awal alto sama sopran itu beda. Nadanya itu beda. Oh. Udah beda. Dari Sang Surya itu udah beda. Oke, nah itu sama tadi juga aku juga penasaran sama ini. Kalau misalnya kan lagi latihan atau lagi perform ya, pas kalau misalnya terbuat kesalahan deh, bass, tenor, atau sopran atau untuk menyelesaikan kembali lagi tuh, Oh iya, yang kayak Bisa. tiba-tiba Biasanya false alto gitu. atau butuh agak Iya. lama atau gimana? Mungkin itu Kak Dewi. Yang sering salah. Biasanya kalau kan aku suara alto, kalau lagi event itu kan misalnya lagu Sang Surya. Kalau udah hampir lupa nada, jadi aku ikut ke sopran aja, tapi nggak boleh ngubah nada, takutnya jadi jelek suaranya. Oh, jadi tetap Iya. pada alto ya, Kak? Iya. Ikut ke sopran. Oh, ngikut ke Iya, sopran. kan nada asli, sopran itu nada asli original lagu kan Kak? Ya. Gimana? Sopran itu adalah suara original lagu. Misalnya lagu Sang Surya tetap bersinar. Itu sopran. Kalau alto Sang Surya. Ya. Oke. Jadi kayak tetap bersinar. Itu alto. Kelihatannya bedanya ya. Iya. Terus untuk menyelesaikan ke sopran, asal secepat itu atau butuh beberapa detik? nggak cepat aja, kan sebelumnya udah hafal nada aslinya juga.
Jadi cepat aja kalau langsung ubah. Emang harus peka banget ya Iya, telinga kita ya. Betul. Terus nanti kalau udah beberapa detik kembali lagi ke alta. Iya, sambil cari-cari nada alto lagi. Oke. Wah, Tapi sering terjadi nggak gitu? Sering. Sering alto. sering terjadi ya. Iya. Terus pernah nggak sih pas udah lagi perform kan, yang dengerin tuh wah beda nih nadanya nih. Pernah nggak di komentar kayak Ya gitu? kayak komentar netizen gitu. Pernah. Wisuda. Oh itu waktu latihan. Oh. Kalau perform itu perform nggak pernah. Nggak Tapi pernah. kalau latihan kan memang ada kesalahan itu. Nah tapi kalau misalnya perform aku tekankan nggak boleh salah. Karena kan kita sering juga tuh ngisi event di luar, kayak diundang sama NPI, partai-partai PAN, Golkar, kayak gitu. Sering ikut event besar juga ya. Diundang lebih tepatnya. Oh, diundang. Ya, Oh. diundang untuk ngisi nyanyi paduan suara lagu Indonesia Raya, lagu Mars mereka, ya Kak Dewi. Seringnya gitu. Jadi kan udah dibayar, masa kita harus salah? Aku selalu Iya tekankan sih. ke anggota-anggota tuh gitu. Soalnya kan perform itu Iya. cuma sekali gitu ya. Nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Dan juga profesional ya kan. Iya, profesional. Nggak bisa ya asal kalau misalnya ada masalah tiba-tiba lesung kan kadang juga kan Iya, lagi betul. lagi perform kan bukannya lesung Iya. atau bukannya lagi kesel kan ya harus profesional gitu ya. Salah lirik juga nggak boleh, harus hafal semua lirik. Ya sih kalau salah lirik tuh menurutku fatal sih. Iya. betul. Soalnya kan kedengaran banget. Betul Kak. Dan dari mimik muka juga, dari mulut kelihatan kalau lupa liriknya. Iya. Ya pernah ada gitu nggak? Selama ini nggak Belum ada. pernah. Nggak ada. Ya, Hebat banget. Untuk ekspresi saat membawakan paduan suara tuh gimana sih Kak? Harus ceria atau Harus senyum. oh. Tapi saya tekankan ke anggota-anggota bahwa orang menyanyi itu tidak ada yang cantik atau ganteng. Semuanya pasti jelek. Karena mulutnya kan harus dibuka Iya, iya. A, I, U, E, O. Nggak ada yang A, I, U. Saya selalu lari. Nanti jatuhnya lesu ya Kak kalau Iya. kayak gitu. Kadang kan ada juga tuh bibir teman-teman yang tipis gitu kan. Jadi Iya. dia kalau buka tuh terlalu kecil gitu. Saking tipis mulutnya. Cuman saya suruh paksa A dibuka gitu. Oh iya. Jadi nanti dikiranya lip sync. Bener banget. Iya. Jadi harus totalitas ya Iya, Kak. harus totalitas. Kalau gitu ya. Betul. Oh iya, nah sama juga kayak A, I, E, O kan otomatis untuk buka mulut kan nggak bisa asal-asal. Ya betul. Biasanya aku juga pernah kalau misalnya kita mau nyebutin A, I, O, L tuh pakai 3 jari kan A gitu, atau misalnya 2 kayak gitu juga sama. Gimana Kak Dewi? Itu? Tekniknya. Ya teknik untuk bisa Iya. Pernah belajar kayak gitu sama Bang Imo. Ya dulu. Soalnya pelatih kami kan ada beberapa yang ganti-ganti gitu. Karena kita mencari pengalaman di setiap pelatih. Jadi pernah seperti itu dan setiap latihan itu selalu pemanasan. Jadi penyebutan Pemanasan. A, enggak. Beda Kak. O, tarik nafas, buang nafas. Jadi pelafalan A, I, U, E, O Iya. harus jelas ya Kak. Betul. Dan harus Tarik 3 nafas. jari Kak? Atau Iya, kalau bisa 3 jari. Tapi kalau memang sudah nggak bisa dipaksa, yang penting kamu buka aja semampumu, selebarmu. Karena kadang kalau kita nyanyi itu sini tuh bisa sakit kalau nggak pemanasan dulu. iya benar-benar. Seperti itu. Nah, jadi kan seru banget nih ya kita pembahasan malam hari ini dengan paduan suara. Untuk lebih lanjut lagi ini apa ya? Ada break sebentar. Iya. Nanti kita akan lanjut lagi, kita akan berbincang-bincang lagi sama Kak Dewi dan juga Kak Rizka. Rizka. Halo, balik lagi di TikTok. Abang menarik dan juga inovatif. Nah, tadi kita udah wah seru banget. Iya. Kayaknya tuh nggak bisa habis-habis itu bahan untuk obrolan bicaranya gitu. Mengenai tangga nada ya Kak. Iya tangan ada itu segala Klasifikasi. Nah ada nggak sih dari Guroi pertanyaan Ada dong Kak. apa? Ada nggak sih lagu yang kira-kira susah untuk Kakak bawakan dengan perbedaan alto dan sopran ini? Nah sebelum itu sebutin dong lagu apa aja yang pernah dibawain oleh paduan suara. Oh iya, benar banget. Nah nanti boleh disebutin lagu mana Oke. yang paling susah gitu. Iya, bener Kak. Mulai yang muda sampai yang susah. Ya dari yang mudah dulu. Nah, Indonesia Raya.
Kemudian itu sudah pasti Mars Muhammadiyah, Sang Surya, kemudian Mars Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Syukur, Padamu Negeri, Mars KNPI, BNN, apa lagi Kak? P3K. P3K, dan lain sebagainya. Wah, Wah. banyak banget. Lupa, Kita saking banyaknya. P3 kan. Iya, itu kami kan Gimana sih? tadi kami kan sering diundang untuk jadi mengisi acara di berbagai event kayak gitu. Jadi misalnya KNP ini mereka ada kayak rapat atau apa gitu, jadi untuk paduan suaranya undang kita. Ya, tadi kan ada yang ngomong P3 kan ya? Iya, Nah itu lagu atau Iya, pas mereka. Mars P3K. bukan obat ya? Boleh ada cuplikan Iya, Marsnya iya. nggak Kak? Kasih cuplikan dikit Lupa gitu. sekali. Udah tak dari tahun Tinggal apa Kak yang ingat? P3, P3. gitu. Itu lama banget. Yang masih hafal ke NPI. 2019, 2018 itu. Udah lama juga ya. Nah tadi sebutin dong lagu yang paling mudah dulu ya. Ya, paling mudah. Sampai yang susah. Paling mudah untuk pembagiannya lagu Sang Surya mungkin. Sang Surya, Mars UMP. Ya. Yang agak sulit itu di lagu Padamu Negeri, Syukur, karena susah nadanya turun naik. Gitu sih. Itu cepet juga ya. Naik Iya. tonnya cepet gitu Iya. ya. Kalau sopran lebih kayak nada asli. Kalau Padamu Negeri, kalau alto Oke. itu kayak suaranya itu Padamu Negeri kami berjanji. Jadi kayak Bisa gitu. nggak Kak? Bisa nggak Kak? Kok tanya saya jawab. Nada aslinya Oh, mungkin nggak gitu ya. Iya, nada aslinya beda. Kalau aku jujur nggak bisa sih. Soalnya susah gitu Iya. untuk orang-orang yang belum berlatih gitu. Iya betul betul. Tapi kalau berlatih mungkin aku bisa juga, guys. Pasti bisa. Bisa nanti Harus kan. Yang penting kuliah dulu di sana. Oke. Ya. Tapi Bergabung bersama kami. nah, tadi kan kita udah tahu nih paduan suara kita, Kalawan, Mantan, Ada. mau dulu ya. Itu kan sudah menjual juara 1 di tingkat provinsi, Iya. yaitu lagu Mas BNN ya. Betul. Nah ini ada cuplikan video Wah, klip wah. lagu Mas BNN. Mari kita lihat, Nah, guys. bisa ditampilkan nih lagu video klipnya. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Jadikanlah Indonesia negara yang bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat, cerdas, berakhlak, mulia, maju dan jaya. Bangunlah bangsaku, bangunlah rakyatku, raihlah masa depan ceria. Satukanlah visi, satukanlah misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga bersama BNN, bersama Oke, bagus banget sih. Iya sih. Kayak ini ya, kayak di Kayak di mana? studio, padahal bukan studio ya. Iya. Nah, itu di depan kantor Rektorat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tadi kok lihat kok banyak ceweknya gitu. Iya. Kok yang cowoknya dikit gitu. Mendominasi ya para Iya, cewek-cewek. Iya, itu memang ciri khasnya paduan suara atau memang gimana sih? Mungkin karena kekurangan SDM cowok. Iya. Kurang bisa ya cowok dia? Atau cuma sebagai pelengkap kayak bibas atau cuma di tengah Tenor. doang atau memang harus bisa Harus bisa ada. mengatakan? Oh, harus. Harus ada. Karena kalau nggak ada bass sama tenor berarti bukan paduan suara. Kurang lengkap ya, Kak? Iya.
Oke, kalau di bass, bukan di bass, di alto sama di saxophone kan untuk cewek itu saxophone kan di nada utama di lagu itu ya kan ya. Nah kalau di bass sama di tenor itu di mananya sih letak nadanya pas di lagunya itu? Lagu yang mana? Mas BNN Ya apa? mana aja pokoknya, ya BNN lah. Ada beberapa perbedaan juga ya Kak Dewi. Yang spesifiknya tuh di bagian mana? Mereka gitu. Kalau kami Semua. Bass berarti lebih ini ya, lebih berat gitu ya? Iya, perangi basmi ke akarnya itu. Bagus Kurang, banget sih. aku kurang itu juga sih. Hanya tahu sedikit tentang bass dan tenor. Supaya kita bisa ya Gloria. Waduh. Bisa nih ajain kita berdua nih tentang Bisa. apa ya, sopran ya? Sopran, Kak. Sopran. Kok sopran? Sopran mah tumbuhan Kak. Ya bisa nih spill dikit lah. Coba kan dari abis dari sini kita bisa ya. Iya. Lo tahu ketularan gitu Iya. bakatnya. Kalau untuk sopran itu sih nada original aja, seperti yang Kak Dewi bilang tadi. Misalnya lagu mungkin lagu apa ya yang udah kayak BNN aja dah. Coba. nah kalau misalnya di sopran itu kan narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Semangat gitu ya. Ya, mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Kalau sopran Bagus banget. itu aja. Iri banget kita suara. Cuman kan harus namanya nyanyi kan harus lembut ya, nggak boleh cempreng dan suaranya harus bulat. Oh Kalau iya, sopran sih harus. gitu. Tetap di nada asli, tapi ya harus bulat, harus bagus gitu, nggak cempreng suaranya. Malah yang alto yang agak susah karena beda ya Kak Dewi. Untuk menyelaraskan Oh iya. nada-nada lain. Sama ini juga ya. Untuk nadanya setiap kan beda-beda nih. Ada yang cempreng dan ada yang tinggi juga. Prank. Nah, kalau misalnya dia tetap dapat yang alto, pada soalnya cempreng atau tinggi gitu itu gimana tuh? Ada nggak sih orang yang seperti di Pandun Soal itu? Enggak, soalnya kan diseleksi ya. Iya, diseleksi. Mereka masuk ke pas itu langsung ditandain gitu. Oh, Kamu masuk. masuk Seleksi ketat gitu ya. Ya, karena pas udah di lagu Indonesia Raya aja yang di Indonesia Raya yang di rap itu sudah kelihatan. Kalau alto dia nggak akan mampu naik. Kalau sopran dia akan tetap lanjut terus. Seperti itu. Coba Kak Dewi dong, contohin Enggak, pas jatuhin bandnya. enggak? Dia pertama Apa langsung dua-duanya? Berdua? Bisa. Wah, berdua. Apa lagu Sang Surya atau Mas BNN? Sebenan aja. karena temanya BNN. Oke, temanya BNN guys. Bismillah. Ya, kita coba. 1, 2, 3. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Jadi Gitu. Mungkin. sampai ke Memang beda ya. beda. Dan Jadi tuh- kalau digabung tuh jadi bagus. Kok rame-rame? Ya, kalau berdua memang nggak terlalu wow. Tapi bagus Kak. Di telingaku sopan banget ucapnya. Aduh. Komisi ya mau Ya mesti. Nah, gitu. Itu bass juga ngikut situ juga atau nanti? Kalau di lagu BNN ini, ya. Oh. Musuh semua kayak gitu laki-lakinya. Ayo Kak ikut Kak. Tuduh, tuduh. Jadikanlah Indonesia. Nah, itu Tinggi suaranya yang tenor. Indonesia negara. Nah, ini tenor. Gitu mereka. Wah. Jadi seperti itu. Lebih spesifiknya tuh yang paham pelatihnya ya. Soalnya saat berlatih itu kita kelompok-kelompokan. Sopran, alto, bass, tenor. Supaya nggak ngikut. Nah, Oke, bahwa Untuk nanti penulisan lirik lagunya itu sama-sama atau gimana? Sama. Lirik tapi lagu Mars BNN. di bawahnya ada loh Kak. ada Ada notnya. Oh. Jadi, nah kita itu kan apa namanya yaitu kita cari, saya bilang tadi kan kenapa ganti pelatih karena kita mencari pengalaman di setiap pelatih itu. Oh. Kalau pelatih dulu di zaman kami 2018-19 ya Kak Dewi,
itu beliau lebih ngajarin ke teknik untuk membuka suara, Iya. yang A, I, W, O, cara bernyanyi yang benar, sikap bernyanyi Indonesia Raya yang benar itu gimana. Kalau pelatih yang baru ini, Bang Marius itu, beliau ngajarin baca not tuh. Dari Wah, nol. wah. Iya, terus kita tuh latihannya nggak langsung menghafal apa lirik, nyanyi itu enggak. Kita nyanyi pakai not. Misalnya do 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 re 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 mi, misalnya gitu. Enggak mau ya. Aku bas ya. Kadang tuh ada notnya itu. Terus itu satu malam tuh dilatih pakai kayak gitu. Besoknya baru deh pakai liriknya. Wah, wah. Untuk membaca not itu menurut kakak susah nggak sih? Susah. Baru pertama kali. Iya, karena Aku kan, dengernya aja susah kak. iya. Aduh. Itu tapi contoh ya, Oh, iya. kan itu salah teman-teman. Aku nggak bawa notnya sama Kak Dewi. Padahal ada notnya itu angka. Emang sudah ada not ketetapan angka, notnya ya, ya? not angka. Oh. Jadi do itu pakai lambang 1, Iya. do re itu 2, mi 3 dan seterusnya. Mimi. Papa. Iya. Fa sol la si do kayak gitu ya. Do re mi fa sol la si do. Nah, Do si la sol Iya. la mi re do. itu pakai angka. Aku mau pada aja sih. Kakak bisa baca not kak? Kalau aku sih belum bisa sih. Sebenarnya aku suka tuh pas saffron. Sopran enggak? Sopran lagi kak? Efek belum ini sih, belum makan. Oh. Atau efek grogi kan mungkin Iya, grogi. didekati oleh Punggung aku. 3 cewek-cewek. Itu coba dong ada mi fa sol la si do, tapi do yang tadi itu panjang, tinggi. Ayo kak, dapat tantangan nih kak. Nah, Biasanya Kak Rizka yang bisa. Nah, nanti dari Kak Rizka ke Kak Dewi, tapi do yang tadi rendah. Atau Kak Dewi. Kan do re fa sol la si do, yang do si la sol fa mi re. Itu tahu. Oh, Paham nggak? kakak yang tangan nada sopran, kalau Iya. enggak Coba. tangan nada alto. Kan do re fa sol la si do, kau do si la sol fa mi re do. Itu kan do si la. Oke. Mulai. Mulai ya. Coba. Aku ya. Do re mi fa sol la si do. Do si la fa. Do si la sol fa mi re do. Wah, keren Agak keren lupa keren. liriknya. Enak gitu. Aku kayaknya kalau nyoba bisa Coba, bass coba sih. dong. Waduh, Coba. kakak duluan Aku mungkin. nggak bisa, benar aku nggak bisa. Kalau untuk nada segala gitu nggak bisa. Lagu kayak balon kok ada 5 tuh untuk nada itu ya biasa. Malahan kok ada 5 ya kak. Iya. Ya, kalau ini bisa nggak? Waduh, coba ya. Coba. Do re mi fa. Tunggu dulu, aku gugup. Jangan Ulang, ulang. gugup. Do re mi fa sol la si do. Ya. Dah, itu aja. Soalnya lagi. Do si la sol fa mi re do. Aduh, malu banget aku diliatin dua diva Palangkaraya. Itu apa dari bentuk mulutnya Glory ya? Iya, Glory. Nah, itu kan agak kecil ya. Oh, iya. Kalau saya suruh buka tuh. Do gitu ya. Do re mi fa sol la si do. Kok aku ngikut? Harus gitu. Oh, Dan kalau kayak fa tuh memang harus benar-benar dibuka ya. Fa. Ya. Artikulasi juga sangat penting dalam nyanyian. Jelas. Seperti yang BNN yang ujungnya itu bersama BNN. Itu harus penekanan N-nya itu enak harus banget. ada. Itu dari pelatih. Pelatih kami itu harus bilang N-nya itu harus kedengaran. iya. Karena kan Artikulasi itu Iya. memang penting banget ya kak. kadang tuh N-nya nggak tersebut bersama BNN. Itu aja. Bisa lari gitu ya N-nya, Kak? Seharusnya kan bersama BNN. Ujungnya harus ada N pokoknya. Itu Wah, wah. artikulasi. Itu kalau nadanya nggak sanggup, habis deh di tengah jalan ya. Nggak boleh. Kan ada seleksi itu tadi ya Iya. kak. Diajarin harus ngambil dari suara perut. Kalau alto kan itu biasanya dari dada ya. Keluarnya tetap dari mulut. Cuma jangan ambil dari kerongkongan, biasanya itu cepat kering jadi sakit. iya. Jadi dari perut biasanya. Oke, nah ini kan udah banyak banget nih kita bincang-bincang tentang nada, not, apalagi dan sebagainya itu. Nah sebelum kita lanjut lagi lebih mendalam dan di sesi terakhir,
sebelum itu ada nih, kita break dulu, ada iklan yang menunggu. Dulu. Ya. Halo. Wah, Nggak kerasa nih udah di segmen terakhir ya kak. bener banget nih segmen terakhir yang bikin kita berpisah. Aduh. Pertemuan pasti ada Perpisahan. ya gini ya rasanya. Perpisahan ini. Ini Iya sih. Langsung nyanyi aja nih aku. Karena tadi kan kita udah belajar tentang not ya, Iya. terus nada dari sofa atau bahas dan sebagainya itu. Jadi pingin banget nih nyanyi dengan pakai nada itu. Tapi kalau misalnya pakai nada itu tapi lagu-lagu kayak modern sekarang nih, Nah, hits iya. di Indo kayak misalnya lagunya Tulus dan sebagainya itu tuh bisa nggak sih pakai nada anak kayak gitu? muda. Ya. Mungkin bisa ya, karena selama ini paduan suara kita nggak pernah coba tuh. Jadi kita kalau misalnya ada persembahan sebelum virus koronce menyerang, Kronce, waduh. ya dulu waktu wisuda itu biasanya ada persembahan ya Kak Dewi. Itu lagu-lagu daerah, ya medley, lagu-lagu daerah Kalimantan Tengah kita medley, tapi biasanya hanya satu suara. Karena untuk menggabungkan beberapa suara itu agak ribet. Ya, dan Butuh effort usaha. iya, dan kita juga belum pernah coba tuh seperti yang Kak Iki bilang tadi bahwa lagu-lagu zaman now, nah itu belum pernah dicoba. Mungkin Itu lebih ke arah cover kan kak? Iya. Cover sendiri-sendiri gitu. ya, tapi mungkin bisa nanti ya Kak Dewi. Kakak ada YouTube channel mungkin? Ada. Belum. Oh, belum. tapi ada rencana mau buat Untuk paduan suara apa sendiri? untuk sendiri Oh. gitu, kayak cover-cover mungkin? Belum terpikirkan. Oh, belum terpikir. Tapi kedepannya Ya, akan ada ya kak? kasih masukannya Kak Iki juga, nanti teman-teman Padus yang nonton, ada mereka nih nonton. Oh, iya. Mereka ada yang Hai, nonton. hai. Hai. WP juga nih Mas Bo. Asik. Single dong. Nanti Sehingga tuh- kita coba ya untuk kedepannya cover-cover lagu zaman sekarang gitu. Iya, karena aku juga benar-benar penasaran banget ya sama penulis suara semuanya kan. Soalnya apakah penulis suara itu memang lagunya yang memang dipilih kayak lagu nasional? Karena kalau kan penulis suara itu kan dikenalnya itu dengan lagu-lagu yang formal. Iya betul. Oh Ya iya, nggak sih? bener banget. Pasti formal banget semuanya ya kan. Entah itu lagu nasional ataupun lagu kayak organisasi lainnya atau ormas ya kan. Aku juga penasaran banget apakah bisa nggak sih penulis suara mengcover sih nyanyi Membawakan lagu-lagu masa kini gitu ya. masa kini gitu penasaran banget. Nanti insya Allah kita coba. Ih, pasti keren banget sih Iya. nantinya. Nah, sebelum kita berpisah, Waduh. apa sih kesannya dapat juara 1 dan dapat piala? Mungkin duluan. Mungkin kesannya lebih kayak bangga bisa mewakili kampus dengan nama UKM Paduan Suara yang sangat-sangat dibanggakan ini dan bisa mendapatkan juara juga di tingkat provinsi. Dan kesan selanjutnya itu bisa bertemu dengan pelatih yang sangat-sangat luar biasa yang Betul. sebelumnya kami tidak bisa membaca not, ketika ketemu sama beliau kami sudah bisa gitu. Mungkin itu aja kesan-kesannya, bangga, yang pastinya bangga. Kalau kesan dari Kariskanya apa? Iya. Happy banget gitu atau gimana? Sampai nangis kemarin. Oh, sampai terharu ya kak? Iya, terharu. Tiap hari pantengin itu terus. Oh, Apa IG-nya Info BNN. Mana Sih, pasti ada. Iya, pernah nggak sih? pasti muncul rasa haru Iya, sih. itu kan masuk 10 besar dulu tuh. Penilaian apa ya 1 2 3-nya. Jadi dipantengin terus Iya. tiap hari. Menang gak nih? Menang gak nih? Iya. Gitu ya. Alhamdulillah menang. Kalau pesan dari saya, alhamdulillah sangat-sangat bangga dan bersyukur karena di masa jabatan saya, ya, saya menjabat dari tahun 2021 ke 2022, sebentar lagi lengser. Waduh. Jadi alhamdulillah sebelum lengser saya memberikan kesan yang terbaik untuk paduan suara kita Kecamatan Andau. Ya, karena jujur seperti yang di awal saya bilang bahwa paduan suara ini susah sekali mencari eventnya, dan alhamdulillah sekali ikut event mendapatkan juara Juara satu. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan makasih buat pembina Kak Dedi, itu sangat supportnya luar biasa. Kemudian dari pihak Baka Universitas Muhammadiyah Palangkaraya juga support dananya. Oh iya. Dari mereka juga alhamdulillah luar biasa
dan untuk teman-teman semua yang sudah bekerja keras itu luar biasa banget. Pokoknya kesannya sangat bangga lah, bahagia punya tim yang sangat-sangat support sehingga kita bisa menjadi juara satu di lomba Mas BNN tingkat provinsi Kalimantan Tengah gitu. Oh iya, satu grup paduan suara dari UMPR nih ada berapa orang sih jumlahnya? Kalau untuk keseluruhan 40 orang. 40 orang lebih ya Kak Dewi. Sebenarnya itu banyak sekali Kak. Cuman ya itu namanya manusia, ada yang malas, ada yang rajin. Tapi kalau sistem saya terkenal sebagai seorang ketua itu yang sering marah-marah. Tegas ya Kak? Ya, jadi kalau nggak latihan saya kick dari grup, silahkan Anda keluar. Jadi yang sering Ya sih, harus tegas saja- dan disiplin ya. Iya, jadi sering latihan saja saya pertahankan. Kemudian ya tadi saya bilang ada seleksi, terpilihlah 25 orang, 20 orang perempuan, 5 orang laki-laki. Seperti itu. Untuk Mas BNN itu ya, jadi Ya. total kami ada 25 orang. Wah, jadi untuk 23 orang yang nonton sisanya halo. Pasti nggak kalah bagus-bagus banget sih Iya. suaranya. Jadi kita rolling. Mas BNN sudah nih, yang si A si B ini sudah, berarti nanti di event selanjutnya maka yang si C D kita bawa gitu. Yang belum ya seperti itu. Nah, harapan dari Kak Dewi dan juga Kak Rizka apa sih untuk kedepannya di paduan suara, terutama di eventnya tuh pingin eventnya seperti apa dan tingkatnya tuh di mana? Kalau saya sih maunya ya kita bisa mengikuti event yang lain. Kalau bisa selepas nasional. Wow. Seperti itu. Ya. Amin, amin. Maunya seperti itu. Terus semoga minat dan bakat kita ini terus berkembang seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga ya. Yang berbakat makin cemerlang bakatnya, yang berminat maka kita ubah minatnya menjadi sebuah bakat. Jadi bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang banyak. Maunya seperti itu. Nah, kalau dari Kak Dewi, Mungkin harapannya semoga UKM Paduan Suara kita Kalimantan Andau lebih berjaya lagi ke depannya, meskipun sebentar lagi Kak Kariska udah nggak jadi ketua UKM. Jangan nangis Kak. KM. Aduh, tisu mana ya? Dan semoga ketua yang akan menggantikan Kak Kariska bisa membawa nama UKM Paduan Suara lebih dari yang sudah diberikan Kak Kariska sekarang. Lebih baik lagi. Itu aja. dari gue ada kesan atau pesan buat mereka? Apa ya? Kesan untuk penonton aja deh. Jadi Oke, bagi yang siap. berminat untuk bergabung ke ranah dunia tarik suara, mungkin bisa bergabung ke Padus UMPR atau ke Padus-Padus yang lainnya. Jadi biar bakat kalian yang terpendam mungkin bisa tereksplor dan Ini kan meningkat. semester baru ya. Iya. Akan ada perekrutan mahasiswa-mahasiswi baru. Jadi bergabung, ayo. Ayo. Universitas Muhammad, sekalian promosi ya. Iya. Ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, bergabung di UKM kami, unit kegiatan mahasiswa paduan suara Gita Kalimantan Andau. Tuh bagi para camaba termasuk saya bagi yang tertarik bisa Bisa di bawah ini ya. di bawah ini ya. Untuk person. Ada nggak sih pesan untuk UKM Padus WP ini? Kasih aja satu dua kata dah Sepatah dua kata-kata gitu. pesannya. Kak Dewi, sepatah dua patah kata untuk UKM Padus. Terus Gini, ayo benar tadi. Dua atau tiga kata, tapi pakai nada ini apa? Ini sopan. Ayo Kak. ayo Menarik Kak Dewi, nih. Ya. ayo menarik apa ya? Pikir dulu. Tahu sesuatu yang bilang. Terus kompak. Udah. Ayo Kak Dewi. Aku terus kompak. Anggotanya biar kompak terus sampai kapanpun. Oke, benar. Oke. Terus itu sopran dong. Kalau Kak Dewi kan. Terus kompak. Jangan yang sama ya. Ya. Beda. Terus maju Kata-kata gitu. Beda. Oh, kata-kata ya Kak? Iya, Iya, kata-kata. kalau- Kata-kata bernada gitu. Terus Kita bikin pusing. Kalau kayak bukan suara mungkin bass nanti yang keluar tadi. Kakak, Kariska udah nggak ada ya? Sudah. Terus maju. Wow. Asik kayak gitu. Kayak Iki. Ada lagi. Bagus. Soalnya basicnya dangdut. Oh, Keluar ya? Iya.
beda-beda ini. Ini sering nyanyi lagu festival, kok ini lebih ke dangdut. Festival rock. Beda genre gitu ya kak? Iya. Ya, beda genre. Oh, pantasan bisa ini ya, masuk ke nada sofan ya. Iya. Karena tinggi kan. Rock juga dia tinggi. Kalau dangdut kan dia biasanya ada yang tinggi, memang ada. Tapi kita dayu-dayu. Nah, Lebih itu. slow bernada-nada gitu ya? Betul. Ya, wah gak kerasa banget ya, kita udah berujung di acara dan kayaknya nggak bisa terlepas ini. Aduh. Kayak tuh udah yang nada Iya. sofa, alto, BNN. Harus BNN. Nah, karena waktunya udah habis nih, saya juga pengen, saya juga sih kepo banget ya. Ya aku pengen mengingatkan kepada kalian semuanya, Pak pemirsa yang menonton di acara kami ini, tetap mematuhi protokol Tetap jaga kesehatan, kesehatan. tetap memakai masker di mana saja kalian berada, dan juga jangan lupa setiap pas mau masuk ke gedung atau kemana saja atau mengikuti aja selalu membawa hand sanitizer untuk bisa menjaga kesehatan kita dan juga untuk bisa menjaga kesehatan orang lainnya juga seperti itu. Dan jangan lupa untuk nonton TikTok di setiap hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu di jam 8 sampai setengah 10 malam. Dari aku, Iki, pamit dan juga Glory pamit. sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.